Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan Suster, serta anak-anak kami sekalian. Sebelum kita mulai renungan singkat kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih buat hari baru yang Engkau anugerahkan buat kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai renungan singkat kami ini. Sudilah kiranya menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Dan terlebih ya Bapa, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius 15 ayat 29 sampai 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Manusia mudah melakukan pembenaran diri untuk membebaskan dirinya dari tuntutan mengasihi dan berbagi kasih. Mengasihi membutuhkan nyali dari pelakunya agar dapat berpasrah diri kepada kekuatan rahmat dan keluar dari kungkungan perhitungan manusiawi. Kita menyembunyikan diri di balik alasan tempat yang tidak memungkinkan, waktu yang tidak menguntungkan, atau kemampuan yang terbatas. Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya, kata murid Yesus. Tuhan Yesus berbeda dengan kita. Dengan kekayaan hatinya, Dia menyembuhkan orang sakit dan menggandakan roti untuk orang yang membutuhkan. Dia tidak bisa tidak melakukan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak memilih-milih orang untuk ditolong. Siapapun yang berada di hadapannya, pasti dilayaninya. Para murid diminta agar memiliki kepekaan terhadap sesama dan bertanggung jawab pula terhadap keadaan orang di sekitar mereka.
serta senantiasa menjadi saluran rahmat dan pembagi berkat. Masa Advent menjadi kesempatan indah bagi kita untuk menata diri dalam kasih. Kita harus memacu diri, memaksimalkan berbagai keadaan, mengerahkan segenap kemampuan agar panggilan untuk mengasihi dan berbagi itu tidak mati di tangan kita, tetapi seharusnya bisa menyentuh kehidupan sesama. Setiap kesempatan berbuat baik adalah rahmat. Jadi, jangan sampai kita kehilangan rahmat itu. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku keberanian untuk mengasihi dan berbagi. Semoga aku siap sedia untuk memaksimalkan waktu, tenaga dan kemampuan-kemampuanku untuk membagikan kasih-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.